Kita sudah membahas tentang agama, nah sekarang kita akan membahas tentang Islam. Nah, Islam itu merupakan bagian dari ruang lingkup studi Islam. Karena kita akan belajar studi Islam, maka tentu kita akan belajar Islam dari dua perspektif, yaitu Islam historis dan Islam normatif. Nah, apa itu Islam historis dan apa itu Islam normatif? Islam historis dari Islam normatif. Islam normatif adalah ilmu tentang Islam yang bersumber dari firman Allah, hadis, dan ijtihad ulama. Jadi itu sumber dari Islam normatif. Tradisi kajian Islam normatif berasal dari teologi, tafsir, tasawuf, fikih, filsafat. Nah, itu tradisi kajiannya. Dan ilmu Islam normatif ini adalah Islam yang bersifat mutlak. Misalkan sesuatu yang termaktub atau tertulis dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, kita tidak bisa mengganggu-gugat hal itu. Misalkan diwajibkan untuk sholat 5 waktu, tidak bisa kita kemudian mengubah atau menetapkan sendiri, atau kita melakukan ijtihad gitu, sholat kemudian menjadi 3 waktu misalkan. Nah, itu tidak bisa, kecuali misalkan dalam dalam hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang ada di kitab suci itu tidak bisa diganggu-gugat. Misalkan kalau misalkan ingin syarat rukun Islam yang pertama yaitu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, itu tidak bisa kita ganggu-gugat hal seperti itu. Jadi udah ada dan termaktub di dalam Al-Quran. Biasanya Islam normatif ini bersifat mutlak. Misalkan Allah itu satu, kita tidak bisa kemudian bernegosiasi tentang hal itu. Nah, itu yang disebut dengan Islam normatif, karena kajiannya berdasarkan kepada tafsir dan kitab suci. Yang kedua, kita akan belajar tentang Islam historis, mempelajari Islam dari sudut pandang sejarah dalam kaitannya ruang dan waktu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa belajar Islam tentu bukan hanya Islam ya, belajar suatu hal apapun itu pasti ada kaitannya dengan ruang dan waktu. Misalkan Islam lahir di Mekah pada tahun sekian, 500 tahun yang lalu. Itu kan ada ruang, ada waktu. Nah, itu yang disebut dengan Islam historis. Nah, Islam historis ini juga bisa dikatakan dengan Islam masyarakat, karena bagaimana Islam itu muncul, kita kan butuh people, butuh orang-orang, atau butuh ada Islam muncul karena ada masyarakat, karena ada masyarakat Quraisy pada masa itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya misalkan Islam di Indonesia, karena ada masyarakat Indonesia, sehingga kemudian beberapa tradisi Islam kemudian disesuaikan dengan tradisi-tradisi Indonesia. Banyak ya yang kita tahu dan tidak bisa disebut satu persatu. Misalkan karena masyarakat kita awalnya adalah masyarakat yang animisme dan dinamisme. Misalkan pernah lihat nggak di sudut-sudut sawah misalkan dibakar kemenyan, atau misalkan ada peringatan misalkan 7 bulanan, 7 hari meninggal. Nah, itu kan bagian-bagian tradisi dinamisme dan dinamisme, membakar dupa. Nah, Islam muncul kemudian tidak serta-merta kemudian memberantas habis itu semua, tapi Islam muncul menyeimbangkan atau menyelaraskan dengan hukum-hukum adat atau hukum-hukum yang sudah ada di masyarakat, sedikit demi sedikit seperti itu. Makanya kemudian Sunan Kalijaga pada masa itu menyebarkan Islam lewat media wayang atau gamelan dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi karena berhubung Islam muncul dari masyarakat tersebut, Islam historis, maka kajian dalam Islam historis berupa antropologi, sosiologi, dan psikologi. Jadi itu kaitannya dengan struktur-struktur atau hal-hal yang ada di masyarakat tertentu. Lalu bagaimana hubungan antara Islam historis dan Islam normatif ini? Hubungannya itu seperti 2 tangan, jadi itu tidak bisa dipisahkan. 2 tangan tersebut, kanan dan kiri itu tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Dimana itu ada Islam normatif, pasti akan diikuti dengan Islam historis. Kenapa seperti itu? Biar saling menguatkan. Karena jika bisa dianalogikan lagi, kita bisa menganalogikannya seperti baju atasan dan baju bawahan. Jadi
ada nggak, kita nggak bisa memisahkan misalkan cuman pakai baju bawahan aja gitu, atau misalkan cuman pakai baju atasan aja. Jadi dua hal itu saling keterhubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Karena dalam melihat atau memahami lika-liku fenomena keberagaman manusia, secara otomatis tidak akan terhindar dari ruang dan waktu. Nah, yang menjadi pembeda adalah budaya masyarakat setempat serta kolaborasi dengan adat setempat. Jadi itu dia masalahnya. Misalkan kita contohkan ya, misalkan kita akan mempelajari kalau misalkan tradisi pernikahan, kan kalau misalkan di Jawa lumrah seorang laki-laki melamar perempuan. Nah, berbeda kaitannya, sama juga kaitannya di dalam Islam kan, Nabi Muhammad datang ke Siti Khadijah untuk melamar Siti Khadijah gitu. Nah, sayangnya hal tersebut tidak berlaku di daerah Sumatera atau di daerah Padang, di mana perempuan yang harus datang ke laki-laki gitu. Nah, itu dia. Jadi disesuaikan dengan adat setempat. Apakah itu kemudian menjadi salah? Ya enggak ya. Itu kan karena masalah teknis saja seperti itu. Nah, itu dia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.